kita pengukur atau kita lilat, stetoskop, ukuran bayi, termometer, jam atau stopwatch, senter atau light, bengkok, handsock atau hand sanitizer, meja, tempat tidur kristal, lampu sorot, kaos kaki, dan sarung tangan bayi. Ya. Nah, untuk pengkajian ini ada pengkajian, kita lihat kaji adanya kebutuhan pemeriksaan fisik bayi. Jadi kalau pemeriksaan fisik bayi kita kaji, kan dia biasanya kalau bayi-bayi memang harus semuanya sebelum dilakukan tindakan ya, itu harus dilakukan pemeriksaan fisik. Lalu ada review catatan medis dokter, kesiapan psikologis klien dan atau orang tua untuk dilakukan pemeriksaan fisik bayi. Nah, ini beri salam terapeutik. Beri salam terapeutik berarti kita memperkenal. Selamat sore ya. Selamat sore, di sini saya perawatnya. Sebelumnya nama anak ibu siapa dan tanggal lahirnya berapa kita tanyakan. Dan untuk hari ini, untuk saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Nah, di dalam pemeriksaan fisik ini nantinya akan dilakukan beberapa pemeriksaan dari kepala sampai ke kaki. Lalu posisi klien sesuai kebutuhan, jaga privasi dan libatkan orang tua. Dan cuci tangan. Nah, ini itunya mana ya? Sini ya? Itu bisa kesiniin enggak? Di sini adalah kita akan melakukan ukuran ya, dari pasang sama foundasi. Setelah itu lepaskan pakaian bayi dan nilai keadaan umum bayi. Keadaan umum berarti misalkan warnanya merah, kulitnya, terus posisi bayinya seperti apa, lalu ada kelainan atau enggak, dia kepalanya itu misalkan apa sih namanya, membesar ya, hidrosefalus atau enggak, badannya kurus atau enggak, dan ekstremitasnya ada apa, CTF, stenosis boleh, CTF udah tahu kan? Wah, kan CTF yang bengkok kan pernah ada tuh pasti bisa presentasiin. Iya kan, kaki kan ya. Oh, pernah doang kayaknya belajar ya. Iya, ada kan yang kayak gini ya. Tangan nggak bisa kan? Hah? Kalau tangan nggak bisa cetek. Enggak, itu khusus kaki berarti. Ya, setelah itu ada kelainan atau tidak di ekstremitasnya. Nah, kita lihat tonus otot, tingkat aktivitas, gerakan bayi atau tidak. Nah, kalau tingkat aktivitas berarti kan kita lihat aja ya si bayinya aktif atau enggak, atau dia lemas. Habis itu warna kulit dan bibir kemerahan, tangis bayi melengking, merintih atau normal. Karena kalau misalkan dia melengking, apakah ada yang nyeri di badannya atau tidak. Kalau merintih, kadang kalau merintih itu suka haus atau enggak gitu. Lalu periksa laju nafas, lihat tarikan nafas pada dadanya. Nah, kita lihat di slide-nya ya, yang kelima. Ada tarikan dinding dada atau mendalam atau enggak. Jadi kalau misalkan pada anak biasanya dia kayak cekungan ya, masuk kontraksi atau tidak. Setelah itu ini apa lagi nih? Berhenti, laju nafas berarti kita gunakan stetoskop. Ini stetoskop.
baju nafas ini kita pakai itu udah memang untuk yang anak-anak ya. Jadi kalau untuk baju pernafasan itu kan bisa lihat nih gini dada. Kalau baju jantung berarti kita harus di bagian apex jantung dengarkan selama 1 menit. Nah kalau suhu berarti kita menggunakan termometer ya. Sini ada ya? Oh nggak ada. Ada. Kita cek. Nah posisinya gimana? Biasanya nanti pada saat pemeriksaan kita sebagian ya ditutup, jangan semuanya dibuka. Sudah selesai. Baru kita lakukan pengukuran antropometri. Nah, pengukuran antropometri ini adalah ukur panjang badan sama timbang berat badan bayi. Nah, berarti kalau ukur panjang badan dari kepala sampai tumit. Nah, jadi tumitnya di kelihatan ya di sini. Dibuka. Ini tetap ada selimutnya ya. Sampai gini ya. Bukan begini ya. Tapi gini kakinya. Ya. Tuh, udah. Setelah itu kita kalau misalkan timbang berat badan dari emang nggak dikasih Bu untuk nah, timbangan. kalau misalkan timbang berat badan berarti nanti semua pakaian dibuka untuk timbang berat badan. Nah Bu, pampersnya gimana kalau misalkan dia pasien baru? Ya udah nggak apa-apa, pampersnya dipakai. Habis gitu ini pampersnya tetap, misalkan ini berat badan ya, ini pampersnya kan tetap dipakai ya. Nah nanti di timbang berat badan si itunya dinolin dulu, takutnya kalau ini kan kena. Nah si bedongannya, nah baru kita taruh. Jadi jangan sampai pada saat bayinya ditimbang berat badan nggak ada alasnya. Jadi harus pakai pengalas. Cukup jelas? Nah, pampersnya gimana Bu? Baru pampersnya kalau misalkan udah selesai, kita kembali lagi, misalkan di sini. Baru dilakukan perhitungan pampersnya diganti. Kalau dia basah, ya. Kita kan diganti nih. Ada pampers nih? Enggak ada, ini doang ya? Ada lagi kok di situ. Kan Dimandiin ada Cak pampers. ini, nah nanti ini ditimbang pampersnya berapa, terus ganti baru. Ya, cukup jelas? Nah, Berarti nanti berat badan bayi dikurang pampers ya? berat badannya dikurang pampers ini. Kalau basah. Kalau basah. Kalau misalnya masih baru, apakah kita boleh? Nggak usah, kalau misalkan pas masih baru nggak usah diiniin, nggak usah ditimbang, kalau basah aja. Kali kan pampers tuh kalau baru kan cuma ada ya. Iya. Kecuali kalau dia basah gitu, pas pada saat penimbangan. kalau dia basah baru diganti. Ya, cukup jelas? Habis itu apa lagi? Ubun-ubun ya. Kita cek ubun-ubunnya. Nih, ubun-ubun ada apa? Anterior dan posterior. Kalau anterior berarti yang di posterior yang di. Nah, kalau yang anterior berarti kita cek untuk apa? Ngecek ubun-ubun? Dehidrasi atau tidak. Kalau misalkan dia cekung berarti anaknya kemungkinan dehidrasi, kurang cairan. Sebenarnya kalau untuk bayi yang kurang dari 9 bulan ya,
yang belum ketutup ubun-ubunnya ya lebih gampang lebih gampang untuk melihat dehidrasi atau enggak dari ubun-ubun. Habis gitu apalagi? Sutura. Berarti sutura ini yang garis ya? Belahan kan? Rasa ini antara tulang yang di tengah-tengahnya kan sutura dan ini molasinya dia dungdek atau enggak? Dungdek tuh menyatu ini. Nah, suturanya lebar atau kecil. Kadang makanya kalau pada saat persalinan itu kita cek kan sutura sama adanya molasenya itu dia menyatu atau bertabrakan ya, bertindihan. Ini molase ini. Gara-gara lahir itu kan. Sutura ini tengah belakang. Gara-gara Ya. Habis itu kalau tadi ubun-ubun kalau misalnya ada penonjolan berarti ada penonjolan. Kemungkinan anaknya hidrosefalus atau ada infeksi. Nah, terus kita cek adalah lingkar ke bertindihan. Jadi kayak kalau sutura kan garis tengah, kalau molase saya kirimin gambar aja ya. kalau di kepala nggak ada gambar pasti. Nggak ada gambar ya? Iya, cari juga ada gambar pasti. Formulasi. Makanya tadi dibilang ini kan ada parietal, terus di sini ada sutura. Nah, simulasi ini si parietal ini pertindihan nggak antara kanan dan kiri? kalau bertindihan Nah, kalau misalkan bertindihan itu kita lihat dia jalan lahirnya kecil apa enggak biasanya. Atau ada masalah jangan otaknya mengecil. Ya? Cukup jelas? jadi seharusnya ada sutura dan seharusnya tidak molase gitu. Seharusnya sih ini pegang ya. Seharusnya Si berarti parietal. ada sutura tapi tidak ada molase gitu. Paling harusnya ada space. Ada space. Di suturanya ada space. Itu cara ngeceknya bisa langsung apa harus Keraba sih. Dia meraba? iya kan jadi kayak ada dunggak kayak apa sih? Gajukan ya. Tapi secara kasat mata apakah memang langsung terlihat? Ya tadi kelihatan nih. Coba deh. Nih. Maaf ya deh. Nih. Ini kan sutura nih.